warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu Guru. Semangat pagi. Pagi. Oke, hari ini sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Tina, pimpin doa maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita akan membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Nina. Ya anak, biasakan sebelum mulai kegiatan apapun kita harus awali dengan berdoa. Nah sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Selanjutnya mari minta Andara buat jadi dirijen ya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Ayo semangat. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Andara. Anak-anak boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya coba anak-anak lihat kanan kiri kalian, dilihat ada yang tidak berangkat hari ini. Ada siapa saja? Eli sama Rifan. Oh ya, Eli, Rifan sama Nabila. Oke, tadi udah ikut sama Bu Ari. Mereka sekarang lagi sakit, semoga nggak sembuh. Anak-anak jadi kesehatan ya. Oke, nah anak-anak sekarang kita sebelum belajar kita literasi dulu 5 menit. Buka buku cerita kalian, ayo dibuka dulu. Dibuka bukunya, semuanya kita literasi dulu ya. Ayo dibaca dulu. Oke, dibaca
nggak usah tukeran. Ya, semuanya membaca. Mana buku ceritanya? Iya, dibaca. Oke, dibaca dulu. Bu ini kasih waktu 5 menit buat membaca. Ayo semuanya membaca ya. Guru kasih waktu 5 menit, dibaca semuanya. Selesai membaca anak? Sudah ya? Oke, kenapa kita harus membiasakan diri untuk gemar membaca? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, menambah wawasan. Apa lagi? Menambah ilmu. Iya, agar menjadi kebiasaan baik gemar membaca. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, organisasi yang kemarin kita belajar tentang apa? Peran Indonesia dalam apa? Ayo. Peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN di bidang apa? Di bidang sosial budaya. Nah, hari ini kita akan belajar peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Coba diperhatikan yang ada di slide PowerPoint. Nah, apa sih tujuan kita belajar? Coba dibacakan yang keras Irsan. Yang pertama, tujuan belajar kita apa hari ini? Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan benar. Iya, jadi nanti Bu Ari akan menampilkan video pembelajaran, anak-anak mengamati, kemudian informasi yang penting dicatat. Jelas? Jelas ya? Nah, kemudian tujuan belajar yang kedua, coba dibaca Adin. Setelah membaca teks masyarakat asal berkelas, siswa mampu Enggak apa-apa. Oke, jadi setelah membaca teks masyarakat ASEAN yang ada di buku tema, nanti anak-anak membaca di buku tema halaman 83, anak-anak dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN di bidang penanganan narkoba dengan benar. Kemudian setelah menyaksikan video, anak-anak akan memahami langkah-langkah membuat poster. Nah, kemudian setelah menyaksikan video pembelajaran, anak-anak mampu membuat poster dengan baik. Namun untuk poster nanti akan kita lakukan setelah istirahat. Jelas? Ya. Nah, di sini Bu Ari akan langsung menampilkan video pembelajaran. Anak-anak dilihat ya. Bukunya disiapkan dulu, buku catatan tema IPS-nya. Informasi yang penting nanti mau dicatat, Bu Ari akan melakukan tanya jawab setelah ini. Jelas? Dikeluarkan dulu tema IPS-nya.
hubungan Indonesia dengan negara lain didasarkan pada prinsip politik luar negeri, yaitu bebas aktif. Apa arti bebas? Nggak kelihatan ya? Oh, bentar. Bebas berarti Bentar ya. Kelihatan ya? kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik Belum kelihatan. IPS kelas. Bentar ya anak-anak ya, laptopnya agak lemot sebentar. Ya Bu. Oh, gambarnya videonya nggak kelihatan. Jadi anak-anak dari tadi bingung ya? Kelihatan sekarang? Kelihatan ya? Oke, coba diamati videonya. Kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik IPS kelas 6 tema 4 subtema 2. Anak hebat, kalian tentu sering mendengar kata politik. Apakah itu politik? Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Hubungan Indonesia dengan negara lain didasarkan pada prinsip politik luar negeri, yaitu bebas aktif. Diperhatikan dulu aja. Apa arti bebas dan aktif? Bebas berarti Ya. Bebas aktifnya dicatat anak ya. Bebas adalah ya. Kelihatan nggak itu? Kelihatan ya? Bebas itu artinya apa? Bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Jelas ya? bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, Dipahami dulu, diperhatikan tidak dulu. memihak dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Aktif berarti Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Indonesia ikut serta secara aktif dalam mencapai Dipahami dulu aja ya. cita-cita yang Dipahami tercermin dulu dalam aja. pembukaan Diperhatikan. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, anak pintar, sekarang mari kita pelajari kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Iya. Jadi kita yang pertama akan belajar tentang apa? ASEAN dalam bidang politik. Ya, kerjasama ASEAN dalam bidang dalam bidang politik. Oke, simak lagi ya. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau disingkat APSC. Dalam bahasa
Masyarakat politik keamanan ASEAN. Yang pertama, masyarakat politik ASEAN. Jadi kerjasama dalam bidang Pembentukan APSC. Yang pertama, mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN. 2. Mewujudkan perdamaian antara anggota ASEAN dan juga dunia. Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik. 1. Meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip Perhatikan ya, kerjasama yang pertama dia apa nama? Yang pertama apa? Masalah-masalah internasional bangsa yang tercermin dalam sekarang. Mari kita pelajari kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik yaitu ASEAN Political Security Community atau disingkat APSC. Dalam bahasa Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Dipahami ya, yang pertama jadi masyarakat politik ASEAN. Pembentukan APSC. Yang pertama, mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN. 2. Mewujudkan perdamaian antara anggota ASEAN dan juga dunia. Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik. 1. Meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. 2. Meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui traktat persahabatan dan kerjasama. 3. Menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. 4. Membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. 5. Mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. 6. Menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. 7. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. 8. Melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. 2. Indonesia turut membantu mendamaikan konflik antara pemerintah dengan penduduk atau antara kelompok masyarakat di negara Myanmar, Filipina, dan Kamboja. 3. Indonesia mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan melindungi hak asasi penduduk negara-negara ASEAN. Nah, anak hebat, selain bekerja sama di bidang politik, ASEAN mulai menyadari akan bahaya ancaman penyalahgunaan narkoba. Berikut kebijakan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Asia Tenggara. 1. Melalui Drugs Free ASEAN 2015, negara-negara ASEAN berkomitmen bersama terkait penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara.
2. Setiap negara kawasan Asia Tenggara mendeklarasikan komitmen untuk menghapuskan produksi, pengolahan, perdagangan, dan konsumsi obat-obat terlarang. 3. Pemimpin masing-masing negara memberikan dukungan politik secara penuh untuk menggerakkan pemerintahan dalam upaya menghadapi ancaman peredaran obat-obat terlarang. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Untuk memberantas peredaran obat-obat terlarang diperlukan semangat kebersamaan dan persatuan di antara masing-masing negara. Sebagai pelajar, mari kita turut sukseskan program ASEAN dengan jauhi narkoba, isi kegiatanmu dengan hal-hal positif. Itu contoh poster narkoba ya, nanti anak-anak buat. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut ini. Peredaran obat terlarang yang berasal dari... Oke, nah tadi anak-anak sudah melihat video tentang apa? Tentang apa? Kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, anak-anak bisa memberikan contohnya salah satu, ayo. Siapa tuh jari? Ya, apa Dinda? Tadi yang anak-anak lihat tadi apa? Ingat kalian. Apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Gak usah takut. Oke, tadi salah satunya ada apa ya? Salah satunya tadi ada apa? Yang pertama tadi tentang apa? Tentang apa yang pertama tadi? Iya, bekerja sama ASEAN di bidang politik. Contohnya apa? Yang kalian ingat tadi ada gambar apa saja? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Ya, apa ta? Gak apa-apa, asal gak apa-apa, gak usah takut. Tadi ada gambar apa di sana tadi? Ayo, ada gambar apa tadi yang pertama? Ada kerjasama di bidang maritim, ingat? Tadi ada gambar apanya? Ikan, terus ada gambar senjatanya. Berarti tentang apa? Nuklir. Terus tadi ada gambar apa lagi ya? Ada penanganan apa tadi? Penanganan narkoba. Nah, sekarang perhatikan ya, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, yang pertama itu coba dibaca beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN. Dibaca yang keras ada. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contohnya dibaca Vano sampingnya. Beberapa contoh itu dibaca. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah: Satu, bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, treaty on mutual assistance, kriminal matter. Nah, yang kedua adalah dibaca Konvensi ASEAN. Konvensi
ASEAN di bidang politik. Yang pertama tadi apa? Kita pahami bareng-bareng dulu. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Sudah sampai situ aja. Yuk, layaknya yang pertama apa? Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Oke, paham? Jadi yang pertama apa? Coba diulangin lagi ya. Yang keras. Ya, Naya, sini aja yuk Naya. Yang pertama apa yang keras Naya? Ya, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Jelas ya? Yang kedua tadi apa Pak Indonesia? Iya, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Oke, yang lain lagi ya. Yang kedua apa? Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Oke. Nah, sekarang jadi tadi peran Indonesia ada dua. Yang pertama tadi apa? Traktat Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua tadi apa Nana? Ya, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Nah, selanjutnya Bu Ani akan membagi anak-anak menjadi ke dalam 5 kelompok. Setiap kelompok berisi 3 sampai orang anak ya. Nah, kelompoknya sesuai bangkunya aja, sudah sesuai kelompok ya. Nah, di sini Bu Ani akan membagikan LKPD. Ntar Bu Ani akan bagikan. Bu Ani minta tolong ya, Irsa Bu Ani dibantuin. Ini akan dibantu Irsa. Nah, itu anak-anak sudah dapat KPD-nya. Yang sudah dapat langsung diberi nama kelompoknya. Jangan lupa itu ada nama kelompok dan nomor hari dan tanggalnya. Jangan lupa ditulis. Masih sisa? Oke, terima kasih Irsa. Nah, di situ sudah ada petunjuknya. Buka halaman 83, tema 4. Ayo diskusi kelompok yang paling aktif, yang paling kompak. Nanti ada sesuatu, ayo buruan. Ya, buka halaman 83, anak diskusi sambil cari informasi sendiri. Ayo, coba dicari, diskusi. Walaupun tugas kelompok, anak-anak harus mengerjakan secara individu. Nah, disebut itu lembar diskusinya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN. Itu apa saja? Ayo diskusi, kerjasama. Ayo kerjasama. Ayo. Ada yang mengalami kesulitan atau tidak paham sama petunjuknya? Nomor 1 itu KD, anak mengerjakannya di sini di lembar ini ya, mengerjakannya di sini di lembar diskusi kelompok, jelas? Ya, jadi sebelum mengerjakan dibaca dulu petunjuknya. Kalau nggak dibaca nggak bisa ya. Coba beri pakai kelompok yang paling kompak, yang paling semuanya bekerja. Ayo. Kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik. 1. Meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. 2. Meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui traktat persahabatan dan kerjasama. 3. Menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir.
nuklir di kawasan Asia Tenggara. 4. Membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. 5. Mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. 6. Menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. 7. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. 8. Melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. 1. Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. 2. Indonesia turut membantu mendamaikan konflik antara pemerintah dengan penduduk atau antara kelompok masyarakat di negara Myanmar, Filipina, dan Kamboja. 3. Indonesia mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan melindungi hak asasi penduduk negara-negara ASEAN. Nah, anak hebat, selain bekerja sama di bidang politik, ASEAN mulai menyadari akan bahaya ancaman penyalahgunaan narkoba. Berikut kebijakan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Asia Tenggara. Informasi dari videonya, nggak usah sama persis, yang penting intinya itu apa yang kalian peroleh dari kalian mengamati video tersebut. Jelas nggak? Oke, kasih waktu 5 menit berdiskusi. Ayo saudara berdiskusi. Oke, ada yang mengalami kesulitan? Ayo semuanya kerja kelompok, karena Bari mengamati setiap bentuk kerja sama kalian. Apa kelompoknya yang kerja cuma ibu saja? Semuanya tidak ikut bekerja atau bekerja semuanya? Sebutkan 3 saja yang lainnya ya. Ayo, kelompok internet kita sudah paham? Ya, pintar. Kemudian kelompok lihat kelompok nasionalis sudah paham belum? Paham ya? Kelompok religius sudah paham? Paham. Kelompok mandiri? Paham. Gotong royong? Ya, ayo kalau sudah paham diskusikan bersama teman-teman kalian. Diskusikan, ayo. Bekerja kelompoknya sama kelompoknya masing-masing, bukan kelompok tetangga. Ayo didiskusikan. Sudah belum? Anak-anak sudah belum? Belum? Sudah atau belum? Belum. 5 berkaji bisa? Bisa ya? Ayo kerja sama.
saja. 3 saja. Lebih dari 3 ya nggak apa-apa kalau tadi ingat. Ayo sudah. Siapa yang belum selesai? Kelompok mana yang belum selesai? 7 jari. Oke, kamu sini belum selesai semuanya. Oke, ayo buruan. 3 saja. Yang diingat-ingat apa saja tadi? 3 jawabannya tadi yang apa saja? Gak bisa masuk ke apa? Pasti akan proses apa saja. Jadi 1 poin. Oke, 2 menit lagi. Nanti presentasi satu persatu ya, berkelompok ya. Berkelompok baru semuanya, mempresentasikan semuanya kayak kemarin. Waktu praktek seri dan paralel ya, dipresentasikan ke depan. 1 menit lagi ya kakak. Ayo 1 menit lagi. Temukan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau yang paling banyak berarti yang paling aktif. Ayo, sudah belum?
Oke, semuanya diletakkan. Oke, semuanya diletakkan ya. Baik, semuanya diletakkan. Oke, Bu Eni mulai dari kelompok yang maju. Kelompok siapa? Ada yang berani duluan? Oke, dari kelompok urut aja ya. Integritas. Yuk, integritas masuk ke depan. Dipresentasikan hasil kerjasamanya. Hati-hati ya, lewatnya ya. Hati-hati, ya, hati-hati ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok integritas ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Tidak adalah gunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok integritas? Tidak. Oke, tepuk tangan ya. Mana cari dulu? Oke, lanjut ke kelompok mandiri. Oke, kelompok mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mandiri, kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang kami buat. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN. Bebas adalah bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Adalah Indonesia itu memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi kekerasan internasional. Indonesia dalam Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokrasi. Pertemuan para menteri pertahanan referensi Ministers Traveling ADNM yang bertujuan memposisi perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu contoh pekerja di bidang politik adalah APSD. Salah tujuannya adalah mempercepat kesatuan dan persatuan. Terima kasih presentasi dari kami. Sekian, kalau ada kata-kata yang tidak bermasuk, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok mandiri. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok religius.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Redus ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN. Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokrasi, menghentikan penyebaran obat terlarang, Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme. Sekian dari kami, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan, dilanjutkan kelompok gotong royong. Ini siapa ini yang jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gotong royong ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN, menjamin tercapainya penggunaan senjata nuklir. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Indonesia turut membantu mendamaikan konflik antara negara Myanmar, Laos, dan Kamboja. Indonesia menjalin kerjasama di luar Asia Tenggara. Sekian atas presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok gotong royong, tepuk tangan anak-anak. Yang terakhir yaitu kelompok nasionalis. Silakan maju ke depan. Oke, ini siapa yang jadi juri bicaranya? Ada, oke Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nasionalis ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang politik yaitu traktat bentuk bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Konferensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Mempererat persatuan antar negara ASEAN. Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya. Indonesia membantu mendamaikan konflik. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan anak-anak. Oke, semuanya sudah presentasi dengan baik, tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi peran Indonesia dalam bidang politik tadi apa saja, anak-anak? Yang lancar di sini? Menjalin? Ayo berani, kelompok yang paling aktif, ayo. Tadi apa? Ayo, siapa yang berani? Oke, kelompok gotong royong yang keras. Indonesia turut membantu mendamaikan konflik. Pintar, lagi apa lagi yang bisa lagi? Ya, kelompok integritas. Oh ini lagi gotong royong apa? Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN.
Tidak menyalahgunakan senjata nuklir. Oke. Ada yang bisa nyebutin lagi nggak? Sudah? Nah, jadi sudah paham ya Nana ya? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, coba kita mengerjakan soal evaluasi. Anak-anak buka di halaman 84. Nah, kerjakan dulu. Ya, satu orang. Kerjakannya secara individu ya. Di halaman 84 ada lembar evaluasi. Anak-anak kerjakan. Ayo dikerjakan. Ini tugas individu, bukan tugas kelompok ya. Ya. Halaman 1 sampai 5 dikerjakan. Individu gak boleh lihat-lihat punyanya temannya. Soalnya ada yang tidak paham? Paham ya? Ya. Ada kelompok yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Tugas individu bukan tugas kelompok. Maaf, tadi aku salah. Kerjakan secara individu. Ya, sebelum mengerjakan anak-anak harus baca dulu masyarakat ASEAN. Kalau nggak baca masyarakat ASEAN nggak bisa menjawab. Itu ada bacaannya. Kemudian soalnya dikerjakan ya. Anak-anak sudah? Belum? Oh iya, karena sudah jam istirahat. Nanti kerjainnya setelah istirahat ya. Ya, sekarang boleh mau tanya dulu. Bagaimana belajar menggunakan video? Senang tidak? Senang. Bagaimana perasaan kalian? Lebih senang pakai video atau tidak? Iya, lebih senang pakai video. Kenapa lebih senang? Karena lebih jelas. Apa lagi? Lebih mudah dipahami. Oke. Mungkin untuk kedepannya kita sering-sering menggunakan video ya. Nah, sekarang sebelum istirahat, mari kita semuanya berdoa. Jika berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah istirahat nanti kita akan melanjutkan membuat poster.